Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudrina Yatul Mahdi dengan NIM 2165018 dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi pertama, yaitu pengenalan cybercrime dan cyberlaw. Materinya yang pertama ada cyberspace atau ruang siber, yang kedua cybercrime atau kejahatan siber, dan yang ketiga cyberlaw atau hukum siber. Yang pertama, cyberspace atau dunia maya, yang merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Selanjutnya ada cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan siber yang merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Selanjutnya ada 5 karakteristik khusus dari kejahatan siber. Yang pertama ada ruang lingkup kejahatan, yang kedua ada sifat kejahatan, yang ketiga pelaku kejahatan, keempat modus kejahatan, dan yang kelima ada jenis kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya jenis-jenis cybercrime. Di sini saya akan menyebutkan 20 jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada pencurian identitas atau identity theft. Yang kedua ada phishing. Yang ketiga ada malware atau perangkat lunak berbahaya. Yang keempat ada ransomware. Yang kelima ada peretasan atau hacking. Yang keenam ada serangan DDoS atau distribute denial of service. Yang ketujuh ada pencurian kekayaan intelektual. Yang kedelapan ada pemalsuan atau forgery. Yang kesembilan ada pornografi anak atau child pornography. Yang kesepuluh ada cyberbullying. Yang ke-11 ada penyebaran informasi palsu atau disinformation. Yang ke-12 ada peretasan email. Yang ke-13 ada pengintaian, kemudian ada penggelapan. Kemudian ada kejahatan keuangan online, pelanggaran privasi, pencurian akses. Kemudian juga ada kejahatan seksual, pemerasan online, dan yang terakhir ada kejahatan sumber daya komputer. Ini yang pertama saya akan menjelaskan 3 kasus pencurian identitas atau identity theft. Yang pertama ada pejabat jadi korban doxing Bjorka. Nah, hacker Bjorka tak hanya mengklaim telah berhasil meretas surat-surat yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo dan dokumen rahasia dari BIN. Ia pun membocorkan beberapa data pejabat RI dan mengunggahnya ke media sosial. Yang pertama, Bjorka membocorkan identitas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Data yang diungkap yakni nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian kartu keluarga, agama, golongan darah, pendidikan, nama orang tua, dan nama istri. Selain itu, Bjorka juga menyinggung Johnny yang mengganti nomor HP usai dilantik. Kedua, ada Bjorka yang menyebarkan informasi pribadi milik Ketua DPR, yaitu Puan Maharani. Yang ketiga, Bjorka kemudian membocorkan data ke Menteri BUMN Erick Thohir. Yang keempat, Bjorka juga mengunggah data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan yang kelima, hacker itu menyinggung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kasus yang kedua yaitu 105 juta data KPU bocor. Kasus kebocoran data di Indonesia kembali terjadi, yang dimana kali ini menyangkut institusi KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Dimana pada hari Selasa, tepatnya tanggal 6 bulan 9 tahun 2022, ditemukan sebanyak 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU dibagikan di forum online Bridge Forums. Data itu diunggah oleh salah seorang anggota forum dengan username Bjorka dan dijual seharga $5.000 Amerika Serikat atau setara dengan 74,4 juta rupiah. Dalam unggahannya, Bjorka mengklaim memiliki data penduduk Indonesia dari KPU. Kasus kebocoran 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga dari KPU kali ini terjadi tak lama setelah Bjorka mengunggah pesan.
Stop Being an Idiot, untuk membalas pernyataan Kominfo yang meminta hacker jangan menyerang. Kemudian yang ketiga ada data internal Jasa Marga. Anak usaha Jasa Marga di bidang pengoperasian jalan tol PT Jasa Marga Toll Road Operator atau JMTO menanggapi soal dugaan kebocoran sejumlah data dari aplikasinya. PT JMTO mengklaim data tersebut hanya berisi data internal dan administrasi. Sudah dipastikan tidak berkaitan dengan data pelanggan pada aplikasi PT JMTO. Ujar Corporate Communication and Community SY Octaviani melalui keterangan tertulis pada Kamis 25 Agustus tahun 2022. SY menuturkan PT JMTO saat ini telah menonaktifkan server yang terdampak serangan itu. Kini, kata dia, pihaknya tengah melakukan recovery atau pemulihan data tersebut serta memindahkan sistem ke server yang lebih aman dan juga telah menutup celah kerentanan keamanan aplikasi. Selanjutnya, phishing. Kasus yang pertama, nasabah prioritas Bank BRI kehilangan 1,4 M akibat phishing. Korbannya bernama Sylvia Yap, berusia 52 tahun, pengusaha aksesoris kendaraan yang beralamat di Jalan Suwoto, Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. Hilmi F. Ali menceritakan bahwa kliennya kehilangan uang miliaran rupiah setelah membuka undangan pernikahan digital yang dikirim oleh seseorang. Ia menduga bahwa kliennya menjadi korban phishing. Sylvia menerima undangan digital tersebut sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mengekliknya, iklan-iklan tiba-tiba muncul di ponselnya. Merasa ada yang tidak beres, ia memeriksa saldo melalui mobile banking. Ada uang tersebut keluar melalui BRIMO dan ditransfer ke rekening bank lain. Ada juga yang menggunakan uang tersebut untuk mengisi pulsa sebesar 40 juta. Dari jam 22.00 waktu Indonesia Barat hingga jam 03.00 waktu Indonesia Barat terdapat belasan transaksi. Padahal menurut Hilmi, kliennya tidak pernah mengunduh aplikasi BRIMO. Namun notifikasi yang diterima kliennya melalui email menunjukkan adanya transaksi melalui BRIMO. Yang kedua ada buat situs Bank BNI palsu untuk ambil data nasabah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial AV, 25 tahun, karena melakukan perbuatan dan penjualan link phishing. Salah satunya membuat situs menyerupai situs resmi Bank BNI. Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut tersangka menerima pesanan untuk membuat sebuah situs menyerupai situs aslinya dengan tujuan mengambil data korban. Dalam kasus ini, dia membuat situs menyerupai situs Bank BNI. Dalam tautan yang dibuat, tersangka mencantumkan formulir untuk diisi oleh para pelanggan. Ketika pelanggan mengisi formulir tersebut, datanya akan diambil dan dijual oleh tersangka. Tersangka membuat bot Telegram untuk tersangka menghubungkan ke website yang telah tersangka buat untuk menerima data dari website yang telah dibuat tersangka. Kemudian bot Telegram dan website tersangka tersebut diberikan kepada pembeli yang memesan phishing kepada tersangka. Ada satu. Selanjutnya, yang ketiga ada penipu Tiongkok melakukan phishing sebesar 3 juta dolar. Mattel, pembuat mainan populer di balik Barbie dan Hot Wheels, menjadi korban serangan phishing pada tahun 2015 yang menyebabkan kerugian hampir 3 juta dolar. Pada tanggal 30 April 2015, seorang eksekutif keuangan menerima pesan dari CEO yang baru dilantik, Robert Sinclair, dan meminta pembayaran vendor baru ke Tiongkok. Eksekusi keuangan tidak melihat ada yang salah dengan permintaan tersebut, namun tetap memeriksa protokolnya. Transfer memerlukan persetujuan dari 2 manajer tingkat tinggi. Dia memenuhi syarat dan begitu pula CEO. Pemindahan telah dilakukan. Total 3 juta dolar telah ditransfer ke Bank of Guizhou di Tiongkok. Dia kemudian menyebutkan pembayaran tersebut kepada Sinclair yang menolak membuat permintaan tersebut. Tapi Mattel beruntung, pada tanggal 1 Mei adalah hari libur perbankan di Tiongkok, sehingga Senin berikutnya mereka bisa mendapat bantuan dari penegak hukum setempat dan pejabat perbankan untuk membekukan rekening yang menyimpan data curian tersebut, dan 2 hari kemudian uang itu diperoleh kembali. Selanjutnya ada malware atau perangkat lunak berbahaya. Kasus yang pertama yaitu malware baru muncul di Android sudah geruk 12 miliar. Polisi mengeluarkan peringatan tentang varian baru penipuan malware Android di Singapura
yang bisa membobol rekening. Total uang yang dikeruk mencapai 7,3 juta US atau setara dengan 112 miliar. Modus penipuan itu dilakukan kepada para korban lewat iklan berbagai layanan, seperti pembersih rumah dan perawatan hewan peliharaan dan pembelian makanan di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Para korban kemudian menghubungi para penjual melalui platform atau aplikasi pemesanan WhatsApp. Setelah itu, penjahat siber akan mengirimkan tautan untuk mengunduh file Android Package Kit atau APK, sebuah aplikasi yang dibuat untuk sistem operasi Android. Para korban kemudian akan diinstruksikan untuk melakukan transfer sebesar 56.000 sebagai deposit. Tanpa sepengetahuan para korban, kredensial internet banking mereka akan dicuri oleh fungsi keyloging malware pada saat transfer, kata polisi. Kasus yang kedua ada serangan malware Petya. Serangan malware Petya terjadi pada Juni 2017. Petya ini awalnya menyerang di sebuah perusahaan di Ukraina. Kemudian Petya menyebar di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Di Eropa dan Amerika, negara yang paling banyak berdampak adalah Ukraina. Pasalnya, serangan Petya mampu mematikan sistem pemantauan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Kementerian Bank, dan sistem kereta di Ukraina. Serangan ini bersifat memeras. Pasalnya, Petya akan mengunci akses komputer dan meminta tebusan berupa Bitcoin agar akses bisa kembali dibuka. Di Indonesia, Menkominfo Radiantara meminta kepada masyarakat untuk waspada atas serangan Petya. Yang ketiga ada serangan malware Stormworm. Ketika badai hebat melanda Eropa pada tahun 2007, ribuan pengguna email menerima email yang menyamar sebagai informasi perihal cuaca. Email tersebut kemudian diketahui merupakan malware berjenis Trojan bernama Stormworm yang menjangkit lebih dari 1 juta komputer di Eropa dan Amerika. Stormworm mengkombinasi beberapa lapis serangan yang ketika menginfeksi bakal secara otomatis mengunduh file ke komputer korban. File tersebut nantinya digunakan untuk mencuri data yang sensitif milik korban, mengirim email spam untuk menyebarkan ke lebih banyak komputer, dan meluncurkan serangan di DOS. Selanjutnya ada ransomware. Yang pertama serangan ransomware WannaCry, di mana pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, operator telekomunikasi di Spanyol Telefonica menjadi salah satu organisasi besar yang melaporkan telah terkena serangan WannaCry. Tak lama kemudian, sejumlah rumah sakit dan klinik di Inggris pun ikut melaporkan adanya serangan serupa. Pabrikan mobil Renault di Prancis terjangkit WannaCry dan terpaksa menghentikan produksi di beberapa pabriknya. Otoritas perkereta-apian Jerman, Deutsche Bahn, turut menjadi korban. WannaCry membuat kacau tampilan jadwal kereta di sejumlah stasiun. Siang harinya, sejumlah rumah sakit yang tergabung dalam jaringan National Health Service atau NHS di Inggris ikut terinfeksi WannaCry. Dokter-dokter kesulitan memberi layanan medis karena ransomware mengunci data rekam medis pasien. Kemudian pada hari Jumat sore, WannaCry terdeteksi sudah mulai memasuki wilayah Indonesia dan ransomware menghantam Rumah Sakit Harapan Kita dan Darmis. Hari Jumat itu saja, WannaCry tercatat sudah menyebar ke 74 negara dengan jumlah korban sebanyak 45.000. Dan pada Sabtu sore, seorang peneliti keamanan berhasil meredam penyebaran WannaCry dengan mengaktifkan kill switch berupa alamat domain internet yang terdapat dalam tubuh program ransomware tersebut. Selanjutnya ada kasus serangan ransomware Conti. Kasus serangan ransomware di Indonesia yang cukup menggegerkan publik di Indonesia berikutnya adalah serangan Bank Indonesia atau BI. Pada 21 Januari 2022, Bank Indonesia mengumumkan telah terkena serangan ransomware Conti. Dikutip dari Kompas ID, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Anton Setiawan, mengatakan serangan ransomware Conti ke BI sejatinya telah terjadi pada 2021. BI melaporkan ke BSSN pada 17 Desember 2021. Serangan ini dikatakan tak terlalu besar. Ransomware Conti hanya menyerang komputer personal BI di kantor Bengkulu.
Setelah ditelusuri, ada sekitar 16 komputer yang terdampak. Anton mengatakan penyerangan hanya menyasar data pada komputer personal. Yang ketiga, ada data karyawan Sony akibat kena serangan ransomware. Sony mengirimkan notifikasi ke sejumlah karyawan dan mantan karyawan Sony Interactive Entertainment atau SEI terkait data pribadi yang bocor dalam pembobolan sistem yang terjadi Mei lalu. Surat notifikasi tersebut dikirim ke 6.800 orang dan pertama dilaporkan oleh Blipping Computer. Mereka pun menerima konfirmasi dari Sony yang menyebut adanya pembobolan lain yang terjadi pada September lalu. Grup ransomware bernama C10P mengklaim ada di balik pembobolan server Sony pada Juni lalu. Pembobolannya dilakukan lewat celah keamanan di pengiriman file lewat Move-it Transfer yang dipakai oleh Sony. Selanjutnya ada peretasan atau hacking. Kasus yang pertama, peretasan situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Situs Sekretariat Kabinet yang beralamat setkap.go.id mengalami peretasan pada 30 Juli 2021. Hari itu situs Setkap tak bisa diakses dan berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menduga peretasan terjadi akibat kelemahan pada sistem keamanan dan kelemahan operator. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara. Kelemahan itu seperti login di tempat publik, sehingga jaringannya tidak aman. Hal ini memang memerlukan kehati-hatian, terlebih dalam suasana PPKM masih bekerja di luar kantor, ujar Agus dalam keterangan. Kasus yang kedua yaitu kebocoran data e-hack Kemenkes. Informasi ini pertama kali diungkap oleh peneliti keamanan siber FDN Mentor. Interneti yang dikepalai Namratem dan Ranlokar menyebutkan kasus kebocoran data aplikasi e-hack ditemukan pada 15 Juli 2021. Lemahnya protokol keamanan di aplikasi e-hack Kemenkes membuat platform itu rentan dibobol. Apalagi pengembang aplikasi disebut menggunakan database Elasticsearch yang diklaim kurang aman untuk menyimpan data. VPN Mentor menemukan dampak kebocoran data aplikasi e-hack Kemenkes cukup luas. Sebab tidak hanya pengguna aplikasi saja yang kena imbas, tapi juga seluruh infrastruktur terkait e-hack Kemenkes, rumah sakit, dan pejabat yang menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga ada peretasan akun YouTube BNPB. Akun YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB diduga mengalami peretasan pada Kamis 9 Desember 2021 lalu. Sebelum akun YouTube BNPB ini berganti nama menjadi Ethereum 2.0, logo lembaga pun diubah. 3 hari lalu, Senin di 7 Desember 2021, akun YouTube BNPB masih menayangkan perkembangan kasus COVID-19 yang dijelaskan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Namun pada Kamis 9 Desember 2021, akun itu mengunggah siaran langsung yang tidak biasa, yakni terkait kripto dan pembagian hadiah atau giveaway. Akun YouTube BNPB Indonesia yang diretas digunakan untuk melangsungkan siaran langsung atau live streaming yang berjudul Ethereum CEO, Ethereum Breakout, Ethereum News, ETH 2.0 Release Date. Selanjutnya serangan di DOS. Yang pertama ada perang hacker antara Indonesia dengan Australia. Sementara Siber Indonesia membanjiri server situs web Australia dengan permintaan palsu hingga kelebihan beban dan situs tersebut tidak dapat diakses lagi. Salah satu korban adalah situs web Polisi Federal Australia. Masih berlanjut, Anonymous Indonesia juga melakukan perusakan ratusan website sipil secara acak. Serangan tersebut menyebabkan situs belanja kelas bawah di Australia menampilkan peringatan dari Indonesia. Sementara Siber Australia tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan menghapus banyak situs populer di Indonesia, seperti KPK, PLN, Garuda Indonesia, Polri, Tempo, dan lain-lain. Selanjutnya ada DDoS menyerang salah satu infrastruktur internet Indonesia.
Insiden yang menyerang DDoS juga terjadi pada pertengahan tahun 2009 di mana domain .co.id sempat tumbang selama 4 hari. Situasi ini sangat berbahaya ya mengingat domain.id merupakan salah satu infrastruktur internet Indonesia yang strategis. Penyerangan pada domain ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi karena banyak pelaku usaha yang menggunakan domain ini. Ketika penyerangan pada domain.id berlangsung, seluruh situs dengan domain tersebut tidak dapat diakses. Yang ketiga, serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Awal mula kasus ini terjadi karena pada 8 Oktober 2020 lalu, website resmi DPR RI, dpr.go.id, sempat mengalami error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request." Setelah dicek lebih lanjut, serangan ini merupakan kategori DDoS. Ternyata ini kesempatan hacker dalam memasuki website dan melangsungkan device. Saat situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Ancaman yang terjadi untuk reputasi pemerintah yaitu membuat nama DPR menjadi terancam dan menjadi masalah yang serius. Maka satu-satunya cara dengan mengembalikan reputasi baik dari DPR dari adanya serangan DDoS ini membuka peluang untuk hacker untuk meretas sehingga membuat dampak yang cukup serius, terutama publik yang ingin mengakses situs web DPR menjadi terhambat. Selanjutnya ada pencurian kekayaan intelektual. Yang pertama, pencurian rahasia dagang Amerika Serikat oleh Tiongkok. Pada tahun 2015, Tiongkok Daratan dan Hong Kong menjamin 87% barang palsu yang dikirimkan oleh Bea Cukai dan Patroli Perbatasan Amerika Serikat. Jumlah pencurian rahasia dagang yang terjadi di Tiongkok meskipun lebih sulit untuk dilacak, namun Komisi Pencurian Kekayaan Intelektual Amerika Serikat di Washington DC mengklaim sebuah kelompok non-pemerintah berpartisipasi yang diketuai oleh mantan gubernur Utah Jon Huntsman JR yang pernah menjabat sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Tiongkok dari tahun 2009 hingga 2011. Pencurian rahasia dagang, perangkat lunak bajakan, dan pemalsuan merugikan Amerika Serikat antara 225 miliar dolar hingga 600 miliar dolar per tahun, menurut perkiraan komisi. Laporan tersebut menyoroti dugaan penargetan bioteknologi dan teknologi komunikasi perluasan oleh Tiongkok. Pencurian besar-besaran kekayaan intelektual Amerika mengancam keamanan dan stabilitas negara, kata mantan Direktur Intelijen Nasional Laksmana Dennis Blair, salah satu ketua komisi tersebut dalam siaran persnya. Yang kedua ada pembocoran rahasia dagang racikan kopi. Hipin dihukum 1 tahun penjara karena membocorkan rahasia dagang racikan kopi. Ex-karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan itu dikenakan UU Rahasia Dagang. Kasus bermula saat pria kelahiran 30 November 1970 bermasalah dengan majikannya. Pada November 2009, ia mendatangi mes karyawan membujuk mereka pindah pabrik. Beberapa karyawan CV Bintang Harapan terbujuk dan mereka pindah ke pabrik Hipin dengan bendera CV 3 berlian. Hipin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerjasama dengan tempat lama seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan, sehingga cita rasa yang didapat bisa sama persis, baik aroma dan cita rasa. Untuk pemasaran, jaringan distribusi juga menggunakan jejaring yang sama. Pelan-pelan bisnis CV Bintang Harapan dan Hipin dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang. Yang ketiga ada pencurian rahasia dagang Busa Sintaks. Pimpinan sebuah perusahaan yang berbasis di Houston, ia merupakan anak perusahaan dari sebuah perusahaan Tiongkok yang mengembangkan rahasia dagang curian dijatuhi hukuman 16 bulan penjara pada hari Senin dan diperintahkan untuk kehilangan 342.424,96 dolar oleh Hakim Distrik Amerika Serikat Christopher R. Cooper dari Distrik Columbia. Bukti yang disajikan selama uji coba 3 minggu menetapkan bahwa si
telah menandatangani perjanjian dengan Taizo, CBM Future New Materials Science and Technology Co. atau CBMF untuk mengembangkan pembuatan busa sintaks yang merupakan bahan apung yang membantu minyak lepas pantai dan pembocoran gas. Terdakwa kemudian mendirikan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, CBM International Inc. atau CBMI, dan mempekerjakan mantan karyawan dari perusahaan korban yang memproduksi busa sintaks yang berlokasi di Austin, Texas. Para karyawan ini mempunyai akses terhadap rahasia dagang yang dikembangkan oleh perusahaan korban, dan penipu mengetahui bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan korban untuk tidak mengungkapkan informasi hak miliknya. Mantan karyawan perusahaan korban kemudian mentransfer informasi kepemilikan kepada CBMI dan penipu yang menggunakan informasi tersebut untuk membuat proses pembuatan busa sintaks di Tiongkok. Selanjutnya ada pemalsuan atau forgery. Kasus yang pertama yaitu situs web palsu yang mengatasnamakan PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan situs web yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Disebutkan bahwa situs itu memiliki alamat internet protokol atau IP http://167.88.xx. Alamat IP yang tidak sesuai dengan situs web resmi PPATK yang menggunakan domain pemerintah yakni .go.id. Melalui hasil pelacakan situs web di oldscan.io, alamat IP situs resmi PPATK adalah 103.224.180.66. Kemudian yang kedua ada pemalsuan data pada M-Banking BCA. Pada tahun 2001, Internet Banking diributkan oleh kasus pembobolan Internet Banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan merupakan salah satu karyawan media online atau satunet.com yang bernama Steven Haryanto. Anehnya Steven ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini muncul ketika Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian korban membeli domain-domain internet dengan harga sekitar 20 US dollar yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama bertahan dengan situs internet banking BCA. Selanjutnya yang ketiga ada kejahatan kartu kredit pada transaksi online. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti senilai puluhan juta yang diperoleh dari pedagang luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Boy alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM atau sekitar 70 juta rupiah. Para karder beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat dunia yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, itulah data yang dicuri. Akibatnya banyak laporan pemegang kartu kredit mendapat tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukan. Modus kejahatan ini adalah peretasan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini disebabkan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada pornografi anak atau child pornography. Kasus yang pertama yaitu kasus konten pornografi sesama jenis anak. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, 2 pelaku berinisial R, 21 tahun, dan anak berkonflik dengan hukum berinisial LNH, 16 tahun, tiba-tiba menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial.
Tersangka kedua ditangkap di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Dalam aksinya, kata Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, tersangka LNH berperan sebagai admin yang mempromosikan trailer, video maupun foto konten pornografi sesama jenis melalui akun Facebook. Kemudian jika ada pembeli, maka transaksi akan berlanjut ke channel grup Telegram. Sementara tersangka R mempromosikan konten dan video asusila sesama jenis melalui Telegram miliknya. Yang kedua ada kasus pornografi anak di medsos. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak melalui media sosial. Dalam kasus itu, polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarluaskan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Roberto Gomgom Manorang Pasaribu menyatakan, kasus itu berawal dari laporan warga desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 21 Juni 2022. Laporan itu menyebut ada 3 anak perempuan berusia 10 tahun yang dihubungi seseorang tak dikenal melalui video call atau panggilan video. Dalam panggilan video itu, pelaku menunjukkan alat kelaminnya pada tersebut. Kemudian yang ketiga, R. Kelly didakwa bersalah dalam kasus pornografi anak. R. Kelly didakwa bersalah dalam 3 kasus pornografi anak oleh Pengadilan Tinggi Chicago pada Rabu 14 September waktu Amerika Serikat. Dia terbukti melakukan kekerasan seksual dan merekam interaksinya dengan anak di bawah umur, termasuk dengan anak baptisnya yang saat itu berumur 14 tahun. Berdasarkan laporan CNN, sisi 55 tahun itu juga didakwa bersalah dalam 3 dari 5 kasus memanipulasi perempuan di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual ilegal. Selanjutnya, cyberbullying. Kasus yang pertama yaitu Brisia Jodi kena bully warganet usai unggah foto tanpa makeup. Penyanyi cantik tanah air Brisia Jodi baru saja mengalami cyberbullying di Jakarta. Jodi dibully warganet setelah dirinya mengunggah foto bareface atau foto tanpa makeup di instastory akun Instagram pribadinya. Setelah ditelusuri, ternyata unggahan Jodi berawal dari dirinya bermain game Truth or Dare bersama teman-temannya. Bukannya mendapat pujian karena kecantikan naturalnya itu, Jodi justru mengalami perundungan oleh salah satu warganet Instagram. Yang kedua, tewas tabrakan diri ke kereta api, yoga korban bully di media sosial. Pria asal Yogyakarta ini melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan diri ke kereta api pada Sabtu 26 Mei 2013. Pria yang akrab disapa Bobby Kebo ini melakukan tindakan nekat tersebut karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Lockstock Fest 2. Sebagai ketua event organizer acara tersebut, juga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas gagalnya acara tersebut. Dalam kecewaan terakhirnya, Yoga menuliskan terima kasih atas segala caci maki at Lockstock Fest 2. Ini gerakan menuju Tuhan. Salam. Kasus yang ketiga yaitu mental Mayang terpuruk keseringan dibully netizen. Mayang, adik mendiang Vanessa Angel, merasa terpuruk ketika dirinya harus menjadi korban bullying netizen sejauh namanya dikenal. Ia sampai mendatangi psikolog untuk meminta bantuan. Ya, belum lama ini Mayang menjalani terapi mental dengan psikolog yang disapa Coach Rio. Bukan karena stres atau depresi, melainkan merasa risih menghadapi komentar netizen yang kerap membanding-bandingkan dirinya di media sosial. Maya mengaku insecure mendengar hinaan netizen yang selalu mengolok-olok wajahnya. Alhasil, dia memutuskan untuk konsultasi ke psikolog Coach Rio demi kesehatan psikisnya. Selanjutnya, penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Kasus yang pertama, berita hoax babi ngepet. Beredar sebuah foto penampakan dari makhluk aneh yang disebut berwujud mirip manusia pada umumnya. Beberapa netizen di jejaring sosial menyebutkan bahwa wujud tersebut merupakan babi ngepet. Faktanya, hewan tersebut adalah beruang yang sakit dan kekurangan gizi. Diketahui hewan
tersebut ditemukan di hutan Desa Sibu, Sarawak, bagian utara Kalimantan, termasuk wilayah Malaysia. Nah, kasus kedua yaitu berita hoax BSSN Sadap Gawai Masyarakat. Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp mengenai informasi pemantauan aktivitas telepon dan media sosial yang dilakukan oleh Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo. Faktanya, kabar yang beredar tersebut adalah tidak benar. Informasi tersebut merupakan hoax lama yang kembali beredar. Dikutip dari situs turnbackhoax.id, BSSN telah menegaskan bahwa badan tersebut tidak memantau aktivitas telepon seluler serta konten media sosial masyarakat, melainkan menangani keamanan siber dan jaringan. Selanjutnya yang ketiga ada berita hoax jual Bali untuk utang negara. Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi informasi yang menyebutkan bahwa ia mengeluarkan pernyataan akan menjual Pulau Bali untuk membayar utang negara. Pernyataan yang disebut sebagai pernyataan Sri Mulyani dalam informasi yang menyebar itu adalah tahun depan pemerintah masih akan berutang untuk membayar bunga utang luar negeri dan jika rakyat mengizinkan, wilayah Bali kita jual untuk membayar utang. Melalui akun resmi Instagram dan Facebooknya, Menteri Sri Mulyani menyatakan bahwa informasi itu hoax alias tidak benar. Selanjutnya ada peretasan email, di mana kasus yang pertama itu ada peretas bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal atau Baris-Krim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona atau COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Kejadian itu bermula saat perusahaan asal Italia yang bernama Altea Italia berencana untuk membeli alat-alat kesehatan dari perusahaan Cina, Shenzhen Minderi Biomedical Electronics. Kemudian yang kedua ada peretasan email pemerintah Amerika Serikat oleh hacker Cina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus peretasan akun email Microsoft milik instansi pemerintah Amerika Serikat oleh sekelompok peretas asal Cina bernama Storm 0558. Dia membenarkan adanya peretasan pada sistem keamanan Amerika Serikat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Kasus itu pun telah dilaporkan kepada pihak Microsoft untuk ditindaklanjuti. Namun dia memastikan bahwa kasus itu masih dalam proses penyelidikan. Kemudian ada kasus peretasan email dengan modus operandi BEC. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ungkap tindak pidana siber dengan modus operandi Business Email Compromise atau BEC. Kasus ini bermula dengan adanya dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap serial atau email milik perusahaan PT Pagilaran yang dipergunakan untuk korespondensi kegiatan usaha perusahaan korban dengan pihak lain di luar negeri. Didampingi Kabid Humas Kombes Pol Yulianto, Ditreskrimsus menjelaskan bahwa pelaku mengubah isi surat elektronik seolah-olah asli dengan tujuan mengalihkan pembayaran uang ke rekening yang sudah dipersiapkan pelaku. Selanjutnya ada pengintaian atau espionage. Kasus yang pertama yaitu kasus cyber espionage Barack Obama dan McCain. Amerika Serikat secara diam-diam menelusuri operasi espionage dunia maya besar-besaran terhadap kampanye Presiden Barack Obama dan John McCain pada tahun 2008 hingga unit peretasan yang didukung oleh Republik Rakyat Tiongkok, sehingga memicu peringatan tinggi kepada pejabat Tiongkok untuk menghentikan aktivitas tersebut, kata pejabat rahasia Amerika Serikat kepada NBC News. Pengungkapan informasi yang terjadi menjelang pertemuan puncak 2 hari antara Presiden Amerika Serikat dan Tiongkok menyoroti apa yang terus menjadi sumber ketegangan antara kedua kekuatan global tersebut. Kampanye Beijing yang agresif dan terencana untuk menembus pertahanan keamanan nasional Amerika pada titik lemah manapun.
Dalam hal ini misalnya komputer dan laptop para pembantu dan penasihat terkemuka kampanye yang menerima pengarahan tingkat tinggi. Tujuan dari instruksi kampanye tersebut menurut para pejabat untuk mengekspor sejumlah besar data internal dari kedua kubu, termasuk dokumen posisi internal dan email pribadi dari penasihat utama di kedua kubu. Yang kedua yaitu kasus Aurora 2009. Salah satu contoh kasus spionage di dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009. Pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu, yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan spionage ini termasuk Adobe dan Yahoo. Riset dari organisasi keamanan siber McAfee menjelaskan bahwa Aurora merupakan bagian dari Velvet pada mesin attacker yang disertakan dalam dua binary malware terkait serangan tersebut. Tujuan utama serangan ini untuk mendapatkan akses dan memodifikasi repository source code. Kemudian yang ketiga ada serangan cyber espionage Stuxnet di tahun 2010. Telah ditemukan infeksi virus komputer yang telah menyerang perusahaan energi di Timur Tengah. Perusahaan energi di Qatar, Rasgas, melaporkan bahwa jaringan dan situs web perusahaan ini diserang virus. Cyber espionage memang sering digunakan untuk menyerang target-target perusahaan di Timur Tengah dengan melibatkan malware yang diciptakan khusus untuk mencuri informasi rahasia, menghapus data, mematikan komputer perusahaan, bahkan menyabotase komputer pembangkit listrik tenaga nuklir. Stuxnet adalah serangan malware yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang program nuklir Iran. Serangan ini berhasil merusak pusat produksi nuklir Iran dan menjadi salah satu serangan cyber espionage terbesar dalam sejarah. Serangan ini diyakini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Israel dan merupakan salah satu contoh paling awal dari serangan cyber warfare negara-negara dengan tujuan politik dan militer. Selanjutnya ada penggelapan atau cyber extortion. Yang pertama ada kasus Logic Bomb Korea Selatan. Logic Bomb merupakan salah satu jenis malware yang menjalankan fungsinya pada sebuah rentan waktu tertentu, seperti bom yang memiliki rentan waktu tertentu untuk meledak. Malware ini juga baru akan aktif pada rentan waktu tertentu. Malware ini pernah digunakan oleh pegawai yang melakukan aksi balas dendam terhadap perusahaan, dan ada juga peretas yang meminta uang tebusan. Pada 20 Maret 2013 ditemukan Logic Bomb yang menyerang Korea Selatan. Malware ini menghapus hard disk dan master boot records pada 3 banks dan 2 perusahaan media. Malware ini tidak hanya menginfeksi OS Windows, tapi juga Linux. Serangan ini dilaporkan membuat sejumlah ATM di sana tidak berfungsi. Selanjutnya ada modus pemerasan dominan. Bandar Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyebutkan lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Serangan siber yang mendominasi adalah ransomware dan malware dengan modus meminta tebusan. Menurut data BSSN, total 714.170.967 anomali trafik atau serangan siber yang terjadi di sepanjang 2022. Dengan angka serangan paling tinggi terjadi pada Januari dengan angka serangan 272.962.734. Lebih dari sepertiga total serangan selama semester pertama 2022. Jenis serangan siber yang banyak ditemukan BSSN didominasi oleh serangan ransomware atau serangan malware yang berujung meminta tebusan pada pemilik data. Selanjutnya ada pelaku pemerasan bermodus pornografi. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengungkap kasus pemerasan dengan modus pornografi atau sextortion yang merugikan lebih dari 100 korban. Kepala Sabit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Dani Bustoni mengatakan pelaku berpura-pura menjadi perempuan di media sosial dengan foto-foto palsu untuk menyasar korban laki-laki. Para pelaku kemudian menghubungi korban melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat melalui WhatsApp. Mereka menyasar korban dengan mencantumkan identitas lengkap pada akun media sosial. Setelah komunikasi terjalin, pelaku menawarkan jasa video call seks berbayar dengan para korban.
Para pelaku mengancam akan menyebarkan video korban jika tidak mentransfer uang. Selanjutnya ada kejahatan keuangan online. Yang pertama ada kasus social engineering. Zainuddin, 49 tahun, salah satu nasabah BRI asal Jombang, Jawa Timur, kehilangan saldo tabungan miliknya dalam rentan waktu 11 menit. Tabungannya sebesar 44 juta lebih. Hal itu terjadi setelah korban mendapat telepon dari seorang yang mengaku sebagai petugas BRI. Zainuddin menjawab semua pertanyaan tanpa curiga, khususnya terkait identitasnya. Apalagi secara meyakinkan, si penelpon mendikte dan menyebut secara tepat identitas korban. Manajer operasional kantor cabang BRI Jombang, Samsul Arifin, mengungkapkan kejadian yang dialami Zainuddin masuk pada kategori social engineering. Kemudian yang kedua ada kasus Manimul untuk cyber criminals. Seorang wanita di Orange County telah didakwa dalam 6 dakwaan oleh kuasa hukum federal yang menuduh dia mencuci uang yang dikirim langsung dari korban penipuan yang ditipu untuk mengirimkan dana ke rekening keuangan yang dia kendalikan dan bukan ke penerima yang dituju oleh korban. Menurut dokumen pengadilan, pada tahun 2019, penegak hukum mengetahui bahwa rekening bank yang mengendalikan Liu menerima transfer bank sebesar $103.350 dari korban penyusupan email bisnis atau BEC di wilayah Dallas. Penjahat dunia maya yang menggunakan rekayasa sosial atau malware yang menyamar sebagai salah satu orang yang terlibat dalam transfer uang tersebut untuk membuat korban mengirimkan uang tersebut ke rekening bank yang dikendalikan oleh penjahat. Setelah penipuan terdeteksi, seringkali sudah terlambat untuk mendapatkan uang kembali karena dana tersebut dengan cepat ditransfer ke rekening bank lain atau digunakan untuk membeli mata uang kripto. Yang ketiga, nasabah OCBC Singapura korban phishing scam. Overseas Chinese Banking Corp atau OCBC menyerahkan 13,7 juta dolar Singapura atau setara dengan 10,1 juta US dollar kepada sebanyak 790 nasabahnya yang menjadi korban penipuan lewat telepon atau phishing scam. Laporan penipuan tentang korban yang tabungannya tiba-tiba hilang telah memicu komentar hingga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan di tengah ambisi Singapura untuk memposisikan negaranya sebagai pusat teknologi dan perbankan digital. Hasil investigasi bank mengungkapkan bahwa para korban telah membagikan password rahasia untuk login dan password satu kali mereka kepada sistem penipuan. Hal itu membuat oknum mengambil alih rekening perbankan mereka. Selanjutnya ada pelanggaran privasi atau privacy invasion. Yang pertama, dokumen rahasia untuk Presiden Joko Widodo bocor. User breach forums biarkah kian bikin heboh dunia bawah Siber usai membocorkan rangkaian surat rahasia untuk Presiden Joko Widodo termasuk dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Situs breach.to biarkah mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2021, berisi transaksi surat tahun 2019 sampai 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia, tulisnya di situs tersebut. Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data. Dalam unggahannya ini, biarkah tidak menyertakan rincian harga jual, kemungkinan sekedar untuk membuktikan ucapan sebelumnya di Telegram untuk membobol data presiden. Selanjutnya ada data pengguna Tokopedia bocor. Kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia kini bergeser ke ranah hukum. Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika sebesar 100 miliar rupiah atas kesalahan ini. David Tobing menjelaskan Tokopedia telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang layak atau baik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Kemudian yang ketiga ada data pengguna IndiHome diduga bocor. Dugaan kebocoran data pengguna IndiHome tersiar di media sosial Twitter. Salah satu pengunggahnya adalah akun @techcron.
Data itu berisi identitas pelanggan IndiHome yang meliputi nomor identitas, alamat IP, email, dan nomor ponsel. Mengacu pada unggahan tersebut, pelaku yang tertulis nama Bjorka mengklaim ada 35 juta data pelanggan My IndiHome yang dijual dengan harga $5.000 Amerika Serikat. Data tersebut dijual dalam format CSV dengan ukuran 7 GB. Kemudian ada pencurian akses. Yang pertama, kasus dari Dr. Charlie dugaan akses digital. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menahan tersangka Richard Lee terkait kasus dugaan pencurian data atau akses ilegal. Penangkapan Richard Lee terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengakses akun pribadi Instagram secara ilegal. Sementara akun pribadi Instagram milik Richard Lee telah dijadikan barang bukti atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan artis Kartika Putri pada Desember 2020. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa seseorang mengakses akun Instagram tersebut adalah Dr. Richard Lee sendiri. Kemudian ada kasus pencurian dengan modus illegal access. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian barang elektronik dengan modus illegal akses terhadap perusahaan jasa ekspedisi hingga mengakibatkan kerugian 337,4 juta. Modus yang digunakan tersangka yaitu mengaku sebagai karyawan PT Era Jaya atau merchant di marketplace online. Kemudian meminta laporan resi penjualan telepon seluler kepada operator resi di perusahaan ekspedisi, kata Adisakti. Setelah memiliki resi tersebut, tersangka mengirim ojek daring atau online untuk mengambil barang tersebut dengan dalih diperintahkan oleh pemilik barang atau pembeli untuk mengambil barang tersebut. Akibat tindak kejahatan yang dilakukan tersangka tersebut, paket belanja online tidak sampai pada pembeli dan perusahaan ekspedisi harus menanggung kerugian tersebut. Ketiga, ada pembajakan akun Twitter Said Didu. Mantan Komisaris BUMN PT Bukit Asam atau Persero, Said Didu, menjelaskan kronologi pembajakan akun Twitter miliknya. Bahkan menurut Said, akun sosial media lainnya seperti Facebook juga diambil alih. Said mengatakan pembajakan akun miliknya baru disadari saat dirinya meninggalkan Hotel Sultan, tempat debat capres berlangsung. Pada saat saya keluar, saya menggunakan Twitter saya ternyata sudah tidak bisa dan telah diambil alih oleh orang lain. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa akun Twitter @saiddidu sudah diambil alih. Bersama dengan tim, saya mencoba menelusuri sampai pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Namun akun miliknya sudah tidak bisa diambil kembali dan sudah dikuasai oleh orang lain. Selanjutnya ada kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Kasus yang pertama itu Cinta Koya alami pelecehan seksual. Putri Sulung Uya Koya, Cinta Koya, baru-baru ini mengungkapkan kronologi saat dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Cinta Koya pernah mengalami pelecehan seksual di media sosial pada tahun 2022 lalu, di mana postingan dirinya disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Hal tersebut pun membuatnya berpikir dua kali untuk mengunggah postingannya di media sosial. Gadis 17 tahun itu mengaku dilecehkan secara verbal lewat kolom komentar media sosial. Cinta Koya tak habis pikir, unggahannya itu malah mengundang orang untuk melakukan hal-hal tidak bertanggung jawab. Meski aku udah jaga diri pakai kaos biasa, tetap aja ada orang yang kayak begitu. Selanjutnya. Kemudian yang kedua ada kasus Via Valen terima pesan mesum. Penyanyi pop dude Via Valen memposting screenshot pesan yang diterimanya di Instagram Selasa malam 4 Juni 2018. Pesan tersebut berbunyi, I want you sign for me in my bedroom wearing sexy clothes. Komisioner Komnas Perempuan Sri Nur Herwati menjelaskan bahwa yang dialami oleh Via Valen termasuk pelecehan seksual berbasis siber. Sri menilai bahwa tindakan Via mengumumkan pelecehan yang menimpanya ke media sosial adalah tindakan yang tepat. Selanjutnya itu kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Vina Philip. Presenter olahraga sekaligus atlet jiu-jitsu Vina Philip menjadi korban pelecehan seksual di Instagram. Dia menceritakan kejadian tersebut melalui Twitter pribadinya, @lavina. Vina membagikan beberapa contoh pelecehan tersebut di Twitter, bahkan foto tengah bertanding jiu-jitsu di ajang Jakarta Brazilian Jiu-Jitsu Open 2019 lalu menjadi sasaran oknum-oknum nakal.
Alih-alih memberikan komentar mengenai pertandingan, seorang warganet justru menyampaikan hal yang kurang ajar. Hal ini membuat wanita yang mendapat medali emas di ajang itu pun naik pitam. Selanjutnya, pemerasan online atau online black market. Kasus yang pertama yaitu kasus pemerasan seksual online di Korea Selatan. Pengadilan Korea Selatan pada Kamis 26 November 2020 menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara kepada pemuda yang jadi pemimpin jaringan pemerasan seksual online. Lansir Reuters, Cho Joo-bin, 24 tahun, dinyatakan bersalah menjalankan jaringan online yang memeras setidaknya 24 wanita termasuk 16 remaja dalam apa yang disebut penyakit berwenang sebagai perbudakan virtual. Jaringan ini memaksa untuk mengirimkan citra seksual diri pada para korban dengan cara mengancam, terkadang disertai kekerasan. Aksi ini dilakukan antara bulan Mei 2019 dan Februari 2020 lalu. Kemudian yang kedua ada pemerasan video susila Rebecca Cooper. Pengacara Ahmad Ramzi membenarkan kasus Rebecca Cooper pernah diperas dan diancam akan disebarkan video susilanya pada Oktober 2022 lalu. Dari kasus tersebut, polisi menangkap dan menahan 2 orang tersangka RFM dan NR. Yang mengejutkan, salah satu dari RFM dan NR merupakan teman mantan pacar Rebecca Cooper. Hal itu pun dibenarkan Ramzi. Hanya saja Rebecca Cooper memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan kedua pelaku. Kesepakatan damai tercapai setelah mereka sepakat menghapus video tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemerasan pengancaman berkedok OpenBO atau VCS. Sekarang berkembang evolusi kejahatan siber yang menggunakan jasa prostitusi. Pelaku OpenBO atau VCS umumnya meminta klien menggunakan data KTP. Lalu ternyata data KTP ini jadi bahan untuk memeras klien dengan cara menghubungi nomor WA, telepon ke istri dan keluarga bahwa si klien memakai jasa BO atau VCS. Bahkan diancam video rekaman klien bakal disebar ke media sosial lain. Kemudian yang terakhir ada kejahatan sumber daya komputer. Kasus yang pertama yaitu peretasan bursa Bitcoin MTGOX. Pada awal tahun 2014, MTGOX adalah bursa perdagangan Bitcoin terbesar di dunia yang berbasis di Jepang. MTGOX menangani lebih dari 70% dari semua transaksi Bitcoin di seluruh dunia. Pada akhir Februari 2014, MTGOX bangkrut. Pengguna yang menggunakan MTGOX kehilangan akses ke aset mereka dan tragedi tersebut menjadi kisah peringatan bagi investor kripto. Sementara aset tidak semuanya hilang, namun akses ke MTGOX dibekukan selama bertahun-tahun. Korban peretasan besar-besaran MTGOX kehilangan sekitar 740.000 Bitcoin atau 6% dari semua Bitcoin yang ada pada saat itu, bernilai lebih dari 14,8 miliar US dollar pada harga 11 Juli 2022. 27 juta US dollar juga hilang dari rekening bank perusahaan. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus cryptojacking oleh 16 orang di Jepang. Jaksa Jepang telah menangkap 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus kriminal cryptojacking yang sedang berlangsung. Cryptojacking adalah praktik menggunakan kekuatan mengirim pengguna yang tidak mencurigakan untuk menambang cryptocurrency bagi penyerang. Menurut laporan oleh Asahi Shimbun, individu yang tertangkap diduga memasang malware di komputer korban untuk menambang cryptocurrency dengan cara yang tidak sah. Para tersangka diduga menjalankan situs web mereka sendiri untuk menyebarkan malware penambang kripto, termasuk program CoinHive yang menambang Monero atau XMR. Kemudian kasus yang terakhir yaitu Mikrotik Indonesia diserang cryptojacking. Munculnya serangan cryptojacking besar-besaran di seluruh dunia yang menargetkan seluruh router Mikrotik pada 31 Juli 2018, sementara serangan ini mulai dirasakan Indonesia baru-baru ini. Pelaku menggunakan akses itu untuk mengubah konfigurasi lalu menyuntikkan salinan skrip penambangan cryptocurrency CoinHive atau CryptoLoot di web browser pengguna. Mereka menyuntikkan skrip CoinHive ke setiap laman web yang dikunjungi pengguna dan kemudian hanya ke error page atau laman kesalahan khusus untuk membuat serangan itu tidak begitu kentara dan memperkecil kemungkinan untuk terlihat. Jadi jika pengguna menerima laman kesalahan dalam bentuk apapun saat menjelajah web, mereka akan mendapatkan laman kesalahan khusus ini yang akan menambah CoinHive untuk pelaku.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.